Oke, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan modul 3, yaitu permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. Ya, ya, oke. Ya, kita bisa mulai ya. Modul 3 ini cukup banyak nih ya, berkaitan dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. Nah, jadi ini saya akan coba bagi dalam, kalau nggak 2 pertemuan atau 3 kali pertemuan. Yang penting perlahan, yang penting teman-teman ngerti ya. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, ditanyakan dari awal. Oke? Nah, minggu lalu kita bahas mengenai modul pertama, yaitu tentang kebutuhan, klasifikasi kebutuhan, terus berkaitan dengan kebutuhan yang tidak terbatas, masalah ekonomi, biaya peluang, sistem ekonomi, dan pemecahan masalah ekonomi. Nah, lalu modul kedua berkaitan dengan perilaku konsumen, produsen, serta pelaku ekonomi dalam memecahkan permasalahan ekonomi. Teman-teman masih ingat diagram ini? Ada 4 ya, ada 4 pelaku ekonomi, yaitu di sini ada rumah tangga, ada rumah tangga perusahaan, ada nih rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, ini jadi mereka tuh saling berkaitan untuk menjalankan roda ekonomi. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam modul 3, itu permintaan, penawaran, harga keseimbangan, pasar, dan input. Oke, permintaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah kebutuhan konsumen akan menghasilkan permintaan. Nah, permintaan atau demand yaitu adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga, pada waktu dan tempat tertentu. Jenis permintaannya perseorangan, kolektif, gabungan, itu disebut permintaan pasar. Oke, sampai situ dulu teman-teman ngerti tentang pengertian dari permintaan. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lihat hukum permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan hukum permintaan? Ini hubungan yang bersifatnya negatif atau terbalik antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta konsumen. Betul. Jadi permintaan adalah apa yang dibutuhkan konsumen. Namanya permintaan. Nah, hukum permintaan ini dibilangnya bersifat negatif. Nah, maksudnya apa nih bersifat negatif? Kalau harga naik, maka barang yang diminta turun. Ya. Dan ini hukum berlakunya ceteris paribus, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bersikap konstan. Jadi misalnya gini, uangnya tetap yang dimiliki. Ya. Misalnya uangnya 10.000. Dulu harga bakso harganya misalnya 2.000.
Tuh ya, harganya 2.000. Kalau punya uang 10.000, berarti berapa mangkok yang bisa dimiliki? Uangnya 10.000, harga satu mangkok bakso 2.000. Nah, berarti bisa beli barangnya berapa? Berapa mangkok? Betul, ya, 5 mangkok, ya. Soliha betul. Sri betul, 5 mangkok. Nah, seandainya kalau si harga barangnya naik, harganya jadi 2.500, uangnya tetap 10.000, maka sekarang berapa mangkok yang bisa diperoleh? 4 mangkok, betul, Sri betul. Nah, kalau seperti ini, maka hukum permintaan berlaku. Harganya naik, asalnya tadi 2.000 jadi 2.500, maka jumlah barangnya berkurang. Oke, ngerti nggak maksudnya seperti itu? Ya, Dian betul. Ya, jadi kalau harganya, ya betul, kalau harganya naik, harganya tambah mahal, maka barang yang diminta atau barang yang bisa dibeli semakin turun atau semakin sedikit. Itu yang dimaksud dengan hukum permintaan. Ngerti? Teman-teman bisa paham hukum permintaan? Ya, oke. Yang lainnya gimana? Pada paham nggak? Kalau harga naik, maka jumlah barang yang dimintanya turun. Oke, good. Baru 2 nih yang paham. Yang lain paham kah? Iya, betul. Kalau harga naik, barang yang bisa diminta atau yang dibeli berkurang. Betul. Ngerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan coba lihat kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva atau grafik yang menggambarkan berapa banyak barang tertentu yang diminta pada harga yang berbeda-beda. Untuk menggambarkan kurva permintaan, faktor harga merupakan faktor penentu yang mempengaruhi permintaan, sedangkan faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Contoh di sini adalah daftar permintaan jagung. Dalam harga normal, harga jagung di pasar induk adalah 40.000 per kuintal. Jumlah permintaannya 300 ton. Bila harga jagung naik berturut-turut menjadi 50.000 per kuintal, kemudian jadi 60.000 per kuintal, maka jumlah permintaan akan turun menjadi 200 ton dan 100 ton. Kebalikannya, kalau saat harga jagung turun 30.000 per kuintal dan kemudian jadi 20.000 per kuintal, maka permintaan akan naik berturut-turut menjadi 400 ton dan 500 ton. Perubahan permintaan yang diakibatkan perubahan harga dapat dilihat di tabel ini. Nah, ini kan di sini harganya macam-macam nih. Ada 60.000, 50.000, 40.000, 30.000, 20.000. Permintaannya ketika 60.000, permintaan 100. Ketika harganya turun jadi 200. Nah, terus kalau harganya turun lagi, permintaannya nambah. Gitu ya. Nah, jadi di sini kalau harganya turun,
permintaannya naik apa turun? Good. Ya. Iya, betul. Soliha betul, Sri betul. Oke ya, jadi ketika harga turun, maka permintaan naik. Oke. Gimana lihat gambarnya? Nah, di sini. Dari tabel yang tadi, kalau digambarkan, maka gambarnya seperti ini. Ini dilambangkan dengan D. D ini adalah demand. Demand atau permintaan. Sumbu tegak menggambarkan tingkat harga. Nah, jadi ini sumbu tegak tuh ini. Ya. Ini adalah tingkat harga. Lalu sumbu datar itu menyatakan jumlah. Oke. QD. QD ini adalah artinya quantity atau jumlah dari permintaan. QD. Yang ke atas ini harga. Jadi sumbu yang tegak itu harga, sumbu yang mendatar itu adalah permintaan. Nah, di sini gambar ini menyatakan ketika harganya turun, maka permintaan bertambah. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ya, selamat malam. Yang baru datang boleh bergabung ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai kurva permintaan? Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta? 1. Pendapatan konsumen. Kalau pendapatan konsumen naik, maka konsumen cenderung beli barang lebih banyak. Dan kebalikannya, kalau pendapatannya berkurang, ya cenderung beli barangnya dikit. Benar nggak? Kalau kita gaji besar, cenderung beli barangnya banyak, betul? Oke, terus yang kedua, jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya makin banyak, maka jumlah permintaan juga akan meningkat. Terus juga selera. Nah, jika masyarakat misalnya ya lebih suka fried chicken gitu ya daripada masakan lokal seperti masakan Padang, masakan Jawa begitu ya, maka permintaan untuk fried chicken akan lebih banyak. Terus yang keempat, harga barang substitusi dan komplementer. Kalau harga barang substitusi naik, maka konsumen cenderung akan meminta barang komplementer lebih banyak. Nah, seperti itu. Ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Oke, sekarang kita lihat fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Secara matematis, hubungan fungsional antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta dirumuskan dalam rumus seperti ini. QD. QD adalah quantity of demand sama dengan fungsi dari P. P di sini adalah harga. Iya. Jadi kalau kurva permintaan itu artinya ketika harga naik, maka permintaan turun. Nah, maka di sini fungsi permintaan, quantity atau jumlah yang diminta itu dipengaruhi oleh harga.